Noh, ini di-endorse oleh Dik Hanif Alatas. Ya sama. Mereka itu kerja sama. Lah yang saya herankan Dik Wafi ini kan ya, dia itu bukan Habib. Wajahmu itu celengan Semar. Karena aku ngono gelem maca Habib sithik-sithik sing mirip aku ngoni brengos aku nggawe udeng-udeng ala mereka masih mirip. Lah kamu gak mirip blas ya. Misi-misi ini kalian itu Dik Wafi diperalat oleh Ba'alawi. Kok ya mau-maunya itu loh. Terus masalah PKI itu yang mengatakan Yai Nur Hasan Sidogiri. Ini dawuh daripada ya yang saya dengar dari siapa Kiai Haji Mas Nur Hasan Losi Sidogiri bahwa saya ulangi, saya tegaskan bahwa buyutnya Wafi yang bernama Sukati itu adalah anggota PKI yang dieksekusi oleh massa. Jelas? Tapi kalau memang karakteristikmu sesuai dengan leluhurmu yang pengkhianat dulu ya agak jauh beda. Ternyata kacang ninggal lanjaran atau buah jatuh tidak jauh dari pedagangnya. Sudah dikatakan oleh beliau bahwa itu ya kalau masalah keturunan saya nggak gugat-gugat. Saya kan nggak pernah menggugat secara personal ya di Wafi ini. Saya sengaja nggak nyinggung supaya sadar itu loh. Tapi malah dadi ya. Nanti kalau jenengan terus-menerus ya masih ngeyel ngotot seperti itu, nggak punya rasa malu. Buku keroyokan hasil karyamu dan teman-teman 8 orang di kata pengantari 9 kiai itu memalukan itu. Ini namanya al-khaya'u minal iman, nggak ada dalam dirimu. Di Probolinggo sedang ramai Bib Wafi, sedang jadi sorotan. Gus Syarif Solehudin mengatakan Wafi huwak atau al-kadzab. Benarkah Mbah atau Buyutnya PKI dan dieksekusi massa? Nih, Pak Fuad Al-Jihad. Di Triwung ya, Kidul ya, Probolinggo Kota itu kan asalnya di Wafi ya. Saya sebenarnya lama nggak menyinggung nama di Wafinya ini karena apa ya, tidak begitu pentingnya. Karena apa? Dia itu anak kecil, mohon maaf tidak menyepelekan, tapi meremehkan sekelas pengarang kitab Kiai Haji Maduddin Usman, dipanggil dengan panggilan saya naik dewe. Oke, Dik Wafi ini pinter moco kitab, saya akui, pinter moco, hanya sekedar membaca, belum bisa memahaminya. Sama dengan apal Quran, tidak tahu artinya apa yang dibaca. Ini sama dengan kamatsalil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa buku. Ya gak iso paham isinya apa gitu. Ini sama dengan Dik Wafi, mohon maaf. Katanya mendirikan pesantren Al-Hujjah, ya mungkin TPK gitu saja. Pesantren itu sekarang harus ada naungan yayasan. Yayasan harus ada Kemenkumhamnya, disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada lembaga formal, lembaga yang legal yang menaunginya. Lah, ini di-endorse oleh Dik Hanif Alatas. Ya sama. Mereka itu kerja sama. Lah yang saya herankan Dik Wafi ini kan ya, dia itu bukan Habib. Wajahmu itu celengan Semar. Karena aku ngono gelem maca Habib sithik-sithik sing mirip aku ngoni brengos aku nggawe udeng-udeng ala mereka masih mirip. Lah kamu gak mirip blas ya. Misi-misi ini kalian itu Dik Wafi diperalat oleh Ba'alawi. Kok ya mau-maunya itu loh. Kemarin saya sudah dihubungi oleh Kanjeng Raden Muhammad Taufik ya, termasuk anggota MUI Kota Probolinggo, termasuk anggota NAAT, anggota PWILS, sesepuh, termasuk beliau sudah benar-benar menyampaikan terus masalah PKI itu yang mengatakan Yai Nur Hasan Sidogiri. Sudah dikatakan oleh beliau bahwa itu ya kalau masalah keturunan saya nggak gugat-gugat. Saya kan nggak pernah menggugat secara personal ya di Wafi ini. Saya sengaja nggak nyinggung supaya sadar itu loh. Tapi malah dadi ya. Nanti kalau jenengan terus-menerus ya masih ngeyel ngotot seperti itu, nggak punya rasa malu. Buku keroyokan hasil karyamu dan teman-teman 8 orang di kata pengantari 9 kiai itu memalukan itu. Ini namanya al-khaya'u minal iman, nggak ada dalam dirimu Dik Wafi. Berarti nggak punya iman kamu. Al-khaya'u minal iman kok. Nggih. Malu itu bagian daripada iman. Lah kamu gak punya malu ya berarti kan duwe iman. Jadi al-kadzab. Jadi Kang Mas Syarif Solehudin ini mengatakan Dik Wafi ini al-kadzab, ya memang nggak salah ya. Memang faktanya seperti itu. Oleh sebab itu sebelum kami bahas ya
lebih lanjut tentang masalah eksekusi mbahnya Kerti. Saya pernah ngomong langsung dengan RT-nya, tapi ya sudahlah, saya tutup-tutupi, oke lah, kita nggak mengendalikan keturunan, ya kan? Kan kembali kita tujuan awal ya dalam perjuangan ini. Oke, keturunannya sopo nggak masalah, sepenting saiki buktinya koyo opo, kan begitu. Jangan saya ini enggak, kita enggak seperti itu. Ayo, tapi kalau memang karakteristikmu sesuai dengan leluhurmu yang pengkhianat dulu, ya agak jauh beda. Ternyata kacang ninggal lanjaran, atau buah jatuh tidak jauh dari pedagangnya. Wonderland Indonesia, Nusantara sudah kaya akan budaya juga adab. Habib nggak guna di NKRI, justru menjadi beban negara. Sejak pra kemerdekaan, PKI Madiun 48, G30 SPKI 65, pasca reformasi, percobaan adu domba 212, Habib-Habib semua dalangnya. Enggak. Tapi umat Islam banyak yang terlena, Pak. Wonderland Indonesia dikira memang benar, sekilas ya terlihat mata ya, atau hanya sekedar pemahaman awal belaka itu langsung oh benar ya. Tapi setelah diteliti, diolak-walik, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, oh ternyata keliru. Oh ternyata mereka itu justru mengaku muslihun, inna nahnu muslihun, padahal mereka sebenarnya humul mufsidun walakin la yash'urun. Nah inilah yang harus kita gelorakan bersama secara terus-menerus berkala. Nggih, Wonderland Indonesia. Nggih. Bener yang jenengan tuliskan ini. Hari Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Isa selalu amin, matur suwun nggih Pak Hari Agus sama-sama. Toko Suryo, saudara-saudaraku seiman, jangan ngaji sama Pak Alawi. Guruku dari Demak puluhan tahun yang lalu bilang, Habib bukan duriat Nabi lagi. Pula, makam-makam yang babat alas itu malati, suatu saat pasti kena karenanya. Nggih, kualat karo para wali, para sesepuh kita dulu, para pejuang yang mati membela negeri ini. Mulai dari pejuang zaman Portugis dulu ya, mulai dari Pati Yunus ya, diteruskan terus sampai Mataram, Sultan Agung, sampai sekarang nih, kualat karo leluhur kita. Ini kebangkitan Nusantara kok nih, di lawan kayak apa tetap kalah mereka. Oleh sebab itu kami selalu mengingatkan mereka para habaib untuk taubatan nasuha. Ada di Bali, ada di terus nomane. Toko Suryo minta doa sama kiai kampung lebih mandi. Habib ngajari musyrik nyembah kubur, sudah nyimpang dari akidah kembali jahiliyah. Guru-guru ngaji kampung itu ikhlas mukhlis itu. Guru ngaji ustadz bungai kiai kampung-kampung itu yang berjasa kembali lagi ke asal. Ya paling kiai kampung dapat zakat fitrah itu. Paling kadang-kadang untuk undangan mimpin tahlilan ya, mimpin ndonga kendurian ya, paling mimpin walimahan untuk penghasilan itu, tapi kan nggak jaluk dengan target berapa, nah, kan nggak sak ikhlas, sak pantes ya, karena sing ngopeni anak-anak kita ngajari alif bata sajim dan seterusnya itu ya beliau-beliaunya itu kembali ke situ, atau kiai-kiai pondok pesantren yang nggak pro habaib, pondok-pondok pesantren yang pro habaib jangan mondok di situ, akan mencetak budak-budak baru. Maharani Akila Azka Nur Fuadi, salam pakai Nur guys, sehat selalu. Waalaikumsalam. Dia yang saya sami-sami. Saya lihat Kiai Syarif Tegal mengatakan syarat jadi mukibin itu mudah, siji goblok. Saya tidak mau ikut Kiai Nurnya saja, datanya lengkap. Nggih, monggo Bu Maharani Akila Azka Nur Fuadi, sama-sama. Nggih, sebenarnya kita ini tidak ingin merebut sebenarnya ya, bukan. Ayo bareng-bareng, tak ajak bareng. Dek Hanif silakan ceramah, tapi diatur intonasinya. Dek Bahar silakan ceramah, tapi nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi kita. Sudah nggak zamannya mana ya, jualan nasab itu nggak laku sekarang ini. Terus pada pinter kabeh. Pak Nur Hadi, menurut Rasulullah pekerjaan umat Islam yang terbaik adalah beternak domba atau kambing, Pak Kiai. Saya pernah mendengar itu dari kitab apa nih, halaman berapa? Nah ini Pak Nur Hadi, di zaman yang penuh fitnah itu sebaiknya uzlah. Uzlah itu menjauh dari keramaian. Tapi kalau uzlah itu tidak lebih baik daripada kumpul dengan banyak orang, ya lebih baik kumpul dengan banyak orang. Uzlahnya di hati saja. Tidak harus nyinggir seperti Rasulullah di Gua Hira itu ya enggak, atau nyinggir di hutan itu ya enggak. Tapi tetap bermanfaat dengan caranya masing-masing. Sekarang kan sudah era ilmu dan teknologi ya. Walaupun di hutan kan sudah ada sinyal HP ya. Kita bisa bermedia sosial di hutan ya, di gua, di persawahan ya, dengan cara kita beternak kambing atau domba. Ada hadisnya, saya bukakan.
Kitab Riyadhus Shalihin, nggih, Pak Nurhadi. Kitab Riyadhus Shalihin ini karya Imam An-Nawawi. Kalau tadi Fathul Somad itu Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Min kalami Sayyidil Mursalin, ta'alif atau pengarangnya bukan pengarang, ini yang mengumpulkan. Ini kan hadis Kanjeng Nabi. Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi Abi Zakaria Yahya bin Syaraf terkenal dengan An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin, halaman babnya saja, bab yang ke-69, Pak Nurhadi. Kalau halaman tergantung cetakan. Kalau dicetakan cetakan ini Doha Putra ya. Cetakan Kamil Surabaya. Ini nomor 260 halamannya. Tapi kalau babnya lebih baik babnya saja. Bab yang ke-69, babus babil uzlati inda fasadin nasi waz zamani awil khaufi min fitnatin fid dini wa wuqu'in fi haramin wa syubuhatin wa nahwiha. Bab yang menerangkan tentang dianjurkannya untuk uzlah ketika banyak kerusakan umat manusia dan zaman. Mungkin banyaknya pinjol, banyaknya fitnah-fitnah ya, atau takut untuk kerusakan dalam agamanya, ada fitnah dalam agama atau jatuh pada keharaman atau syubhat dan lain sebagainya. Ini diterangkan beliau mengumpulkan dari Al-Quran, Imam An-Nawawi ini diantaranya adalah dawuh dari Kanjeng Nabi kita melalui riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, ayun nas afdalu ya Rasulullah, siapa manusia yang lebih utama itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mukminun mujahidun binafsihi wa malihi fisabilillah. Itu orang mukmin yang selalu berjuang dengan tenaganya, hartanya untuk membela atau membesarkan agama Allah. Qala summa man, lalu siapa? Kanjeng Nabi dawuh, summa rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'abi Abu Durabbah. Lah ini yang namanya uzlah ini. Yang lebih utama lagi yaitu laki-laki yang menghindari menyinggir dari keramaian menuju ke lereng bukit, lereng gunung, persawahan, perkebunan ya, dengan tujuan untuk menyembah Tuhannya supaya tenang ibadahnya. Terus berikutnya ada lagi keterangan tentang ingoni wedhus ini. Jadi pengumuman para habib kalau bisa berhenti jualan agama, kembali jualan atau ngoni domba saja. Ini angon wedhus nggak apa-apa, Kanjeng Nabi angon wedhus. Nabi-nabi semua itu angon wedhus. Untuk ujian nantinya akan menungso. Ya sekarang kan nggak angon wedhus nggak ngarit, nggak angon saiki itu sekarang sudah Gen Z, generasi milenial ini, petani ya milenial, peternak ya milenial, orang merdeka, yai lulusan pondok pesantren, santri-santri kan nggak mungkin menjadi PNS. Ya ijazahnya nggak support ya. Ya lebih baik ya wira swasta. Ya beternak ini kambing ada kitabnya. Kita buka Riyadhus Shalihin bab yang ke-69. Termasuk ini yang tentang wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiku ayakuna khairomanil muslim gunamun. Nah ini artinya saya terjemah saja langsung. Kanjeng Nabi dawuh, hampir terjadi bahwa sebaik-baik harta seorang muslim adalah peternakan kambing. Ini pengumuman. Kambing itu tidak hanya ritual tahunan korban saja, tapi juga akekoan. Ya, bisa juga untuk nyeplai rumah makan, sate. Begitu juga untuk dijual ya, kepalanya, dagingnya, semuanya. Peternakan kambing yang digembalakan di pegunungan dan di sumber mata air semata-mata karena menghindari fitnah-fitnah yang mengganggu agamanya. Nah, ini loh pengumuman. Penting ini untuk diketahui oleh kita ya. Termasuk ngoni kambing itu ya tidak semudah membalik kedua telapak tangan ya, tidak semudah yang dibayangkan, tetapi tetap berusaha. Nggak ikut orang gitu loh, nggak ikut orang. Kalau ikut pabrik, yang punya pabrik itu China misalkan, Tionghoa atau orang asing, PMA ya, perusahaan milik asing misalkan, ya kita diatur jam kerjanya. Kalau ini kan enak. Enak iso ibadah anteng nah gitu. Besok saya dipanggil oleh polisi, teman-teman. Ada sekitar 15 orang dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin setit. Sebenarnya saya dalam lubuk hati saya paling dalam hati nurani saya ini prihatin kepada panjenengan Gus. Kasihan kepada panjenengan Gus. Ikut merasakan kesedihan Gus. Gitu Gus. Karena niatnya panjenengan itu baik, mulia, niatnya panjenengan untuk menghauli ibunda ya,
Karena birrul walidain, berbakti kepada orang tua ya termasuknya mengholi itu ketika orang tua sudah meninggal. Itu Gus, saya sangat prihatin. Tapi sayangnya ini Gus, sayangnya yang promosi golongan Mbak Alawi, yang promosi golongan Habib itu Gus, sayangnya Gus. Cuma itu sayangnya. Ya saya gak munafik, memang ya saya ikut bersedih. Karena sampai dipanggil polisi gitu. Saya ikut prihatin, ikut bersedih. Sayangnya cuma itu, Mbak Alawi yang promosi. Karena ya saya juga tidak menyalahkan kepada pihak PWI, juga tidak menyalahkan dari pihak panjenengan. Sekarang ini kan marak-maraknya panasnya nasab habaib gitu. Jadi ketika ada Habib promosi, ya banyak dari golongan PWI marah Gus gitu. Karena acaranya, kalau dari golongan PWI acaranya Gus Abbas, acaranya Kiai Iman ditolak, sedangkan acaranya Habib enak-enakan ceramah gitu katanya orang-orang PWI Gus. Tapi sebaiknya kalau panjenengan untuk mau mengundang Habib-Habib itu ya jangan Habib-Habib yang promosi Gus. Itu. Lah lebih baik diam panjenengan sendiri yang promosi. Tiba-tiba datang Habib gitu Gus. Saya sebenarnya kasihan Gus, prihatin Gus. Saya juga ikut merasakan apa yang panjenengan rasakan. Tuh. Ketika mau menghauli ibunda tercinta, tapi pas sampai dipanggil polisi sampai menjadi panas itu. Gara-garanya satu, cuma sayangnya habaib yang promosi itu Gus. Jadi saya tidak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Saya tidak mau menyalahkan dan tidak mau membenarkan. Itu Gus ya. Karena Gus, betul katanya panjenengan di dalam ceramahnya itu tidak akan membahas nasab, tidak akan membahas tentang orang-orang yang tidak percaya habaib. Betul Gus kata panjenengan begitu. Tapi pikirannya orang kan nggak sama pikirannya panjenengan Gus. Gitu. Orang-orang ini kan sudah kapok, sudah muak, gitu Gus. Jadi ya Allah alam dah. Jadi itu ya teman-teman, Kiai Haji Nur Ihya membahas tentang masalah wafi yang sedang lagi jadi perbincangan di Probolinggo ya teman-teman. Jadi ada seorang Gus yang mengatakan bahwasanya kakeknya wafi ini adalah seorang PKI gitu ya teman-teman. Jadi Kiai Nur Ihya ini menyebut nama Gus Wafi dan pernah mendapatkan telepon dari seorang kiai katanya ya, yang menerangkan tentang itu. Kenapa selama ini Kiai Nur Ihya diam, tidak membahas tentang masalah wafi dan tidak menyebut nama wafi ya, karena dibiarin aja dulu. Memang wafi ini pintar baca kitab tapi tidak memahami isi kitab itu, kata Kiai Nur Ihya ya gitu ya teman-teman. Dan di sini ada pernyataannya si Wafi, yang mana Wafi dilaporkan oleh PWI LS ke Polres Probolinggo, dan Wafi mengatakan saya dipanggil polisi gitu ya, dan dikritik oleh seseorang ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.